Jadi saraf optik di dalam mata itu nanti yang mengalami kerusakan pada umumnya ya diakibatkan oleh tekanan bola mata yang tidak normal ya. Nah, glaukoma ini merupakan penyebab kebutaan sebenarnya eh, nomor 2 atau nomor 3 di dunia ya. Namun dia itu bahayanya adalah karena dia irreversible. Jadi kalau udah rusak, terlanjur rusak, sarafnya dia tidak bisa kembali normal. Ini ada sekilas mengenai anatomi mata. Nanti kelainan saraf optik ini ya utamanya yang akan terjadi glaukoma ya. Nah, mungkin sebelum itu kita harus tahu dulu glaukoma itu hubungannya erat dengan humor aqueous ya atau aqueous humor. Dia ada cairan yang diproduksi di dalam mata, badan siliar ini proses siliaris. Kemudian dia lewat kamera okuli anterior dan akhirnya masuk ke trabecular meshwork dan ke kanalis lem yang mengakibatkan nanti tekanan itu jadi ada keseimbangan ya. Jadi ada produksi dan ada pembuangannya juga. Oke, ternyata pembuangannya itu tidak hanya di trabecular outflow, namun ada juga di oveoscleral outflow. Nah, sebagian besar memang masih di trabecular outflow ya. Oke, ini contoh pasien dengan glaukoma. Tekanan di dalam bola mata karena suatu permasalahan ya, karena glaukoma itu dia akan meningkat, akhirnya akan mendorong saraf ke belakang sini. Oh, nerve optikusnya akan terjadi kerusakan ya di situ. Ada kerusakan di belakang sini. Nah, karena dia merupakan area yang rentan terhadap tekanan mekanis. Untuk per menit ada volume mungkin 2 sampai 3 mikroliter ya. Ini teori pembentukan humor aqueous ada beberapa, yang paling dominan biasanya yang teori sekresi aktif ini. Nah, kemudian tekanan normal orang itu 10 sampai 21 mm merkuri ini harus dihafalkan. Karena kalau di atas itu kemungkinan besar bisa terjadi glaukoma ya di atas itu. Oke, orang-orang yang berisiko adalah ini, orang-orang tua ya, kemudian ada family history juga yang pernah cedera. Nah, ini semua memiliki risiko untuk terjadi glaukoma. Anamnesis memang tidak ada yang khas, bisa em, penglihatan kabur berulang ya, tidak fokus seperti itu, merasa sakit setelah nonton TV atau keluar dari ruangan gelap, itu juga bisa ya mengarahkan ke glaukoma. Oke, pemeriksaan tekanan bola mata harus dicek, bisa dengan palpasi atau juga dengan SIOTS ya, atau di polimata itu ada yang alat dengan komputer ya, itu digital, apa, menggunakan NCT, maaf, menggunakan non contact tonometer. Nah, namun yang digital ini maksudnya adalah jari ya dengan digit ya. Itu bisa kalian tekan sendiri mata pasien untuk dirasakan apakah keras atau tidak. Oke, kemudian pemeriksaan bilik mata depan juga harus diperiksa. Misalnya lapang pandang ya, ini juga mungkin teman-teman pernah melakukan yang perimeter, ini juga baiknya dilakukan yang konfrontasi ya, bukan yang perimeter. Perimeter di poli. Ini kalau cara konfrontasi ini bisa dengan jari sendiri. Oke, kemudian pemeriksaan oftalmoskopi, pemeriksaan slit lamp juga harus dilakukan ya. Oke, ini contohnya alat tonometer SIOTS, mungkin di Skills Lab pernah belajar juga. Oke, ini standarnya adalah menggunakan aplanasi Goldman, harus dengan slit lamp di sini ya. Oke, ini non contact tonometri yang dengan cepat mengeluarkan tekanan intraokulernya. Oke, nah, funduskopi kita lihat nervus opticus ya. Nervus opticus itu normalnya seperti ini, jadi harus bisa melihat ada lingkaran kecil di dalam dan lingkaran luar. Oke, kalau dari samping kita lihat lingkaran kecil itu seperti cekungan seperti ini. Oke, itu namanya cup. Oke, cupnya ya. Kalau yang luarnya itu diskus. Nah, exhalation glaukomatosa itu terjadi cekungan mendalam seperti ini yang di kanan ini karena tekanan mata yang tinggi ya. Kemudian yang normalnya lingkaran dalamnya itu hanya ukurannya kecil, ini membesar jadi seperti ini. Nah, ini perbandingannya bisa sampai 9 ya, banding 10. Jadi mungkin 0,9. Normalnya ini perbandingannya anggaplah lingkaran yang luar itu 10, lingkaran dalam itu hanya 3. Nah, makanya perbandingannya 3 banding 10 atau 0,3 ya. Kalau udah seperti ini, udah end stage, sudah tahap-tahap akhir, sudah terlambat ya, udah seperti ini ya. Nah, ini harapan kita adalah seharusnya sebelum menjadi seperti itu sudah terdeteksi. Jadi mungkin masih perbandingannya 0,6 atau 0,7 gitu ya. Oke, bilik mata ini harus dicek juga, endoskopi untuk membedakan nanti sudah terbuka atau tertutup ya.
Diperiksa lapang pandang juga sudah pernah. Ini contoh orang dengan glaukoma yang di bawah ini pandangannya menyempit lama-lama ya. Jadi ini pasien itu tidak mengeluhkan ada lingkaran hitam di sekitar matanya ya, tapi pasien itu mengeluhkan dia pandangannya kok kecil aja. Dan ada orang berdiri di samping sini, pasien tidak bisa melihatnya ya karena sudah hilang, penglihatan di situnya sudah hilang. Ini contohnya lapang pandang orang. Ini dengan glaukoma lama-lama bisa semakin mengecil, mengecil, dan mengecil seperti itu. Oke, jadi glaukoma itu sebenarnya banyak sekali ya. Bisa ada yang paling sering itu glaukoma primer. Ya, itu adalah yang bawaan sendiri dari pasiennya. Memang bentuk matanya sendiri ya. Kalau glaukoma sekunder itu bisa karena penyebab penyakit-penyakit lainnya. Glaukoma kongenital itu yang bawaan ya, kelainan genetik. Kalau yang absolut itu artinya sudah pada tahap akhir. Jadi biasanya visusnya sudah jelek, sudah no light perception gitu ya. Oke, kita istirahat sebentar, azan dulu ya. Oke, lanjut lagi. Kita akan bahas sekilas mengenai glaukoma-glaukoma ini ya. Minimal tahu prinsipnya. Oke, glaukoma primer ini kejadiannya itu pelan-pelan dan seringkali bilateral ya. Oke, ini keluhannya seperti ini, matanya lelah terkadang tidak sulit fokus itu ya. Oke, kemudian pemeriksaannya sudah kita cek tadi, tekanan mata harus diperiksa, nervus optikus juga harus diperiksa ya. Endoskopi kita periksa untuk melihat sudutnya terbuka atau tertutup. Nah, ada tiga jenis apa, pengobatan gitu ya di glaukoma ini. Yang pertama adalah obat, kedua laser, dan ketiga pembedahan. Untuk obat-obatan secara prinsip ada dua, yaitu untuk menurunkan produksi humor aqueous atau melancarkan pembuangannya. Nah, ini ada berbagai macam jenis-jenis obat-obatan, tetes mata ya, ada juga yang oral. Untuk yang pertama kita gunakan, biasanya first line-nya adalah prostaglandin analog. Ini digunakan karena apa? Karena dia hanya satu kali sehari saja pemberiannya, sehingga lebih pasien itu lebih mudah untuk melaksanakannya ya. Jadi kalau tetes mata itu terlalu sering, terkadang mereka suka lupa gitu. Jadi kalau sekali sehari ini sangat mudah untuk pasien. Oke, untuk persaingan analog, miotika itu juga tetes. Untuk yang nomor tiga, carbonic andracene inhibitor ini ada yang sistemik atau ada yang topikal. Ya, kalau pemberian prostaglandin analog ini efek sampingnya ringan, biasanya hanya mata merah saja. Kalau pemberian miotika ini sekarang udah jarang dipakai ya. Yang nomor 5 ini yang sekarang jadi di second line-nya adalah adrenergic antagonis ini, yaitu timolol maleat. Itu dua kali sehari, namun harus dihindarkan pada orang yang
memiliki riwayat asma karena bisa terjadi eh, kejadian asma karena dia sebuah bronkospasme ya. Oke, kemudian acetazolamide oral ini juga bisa diberikan pada pasien, namun harus hati-hati apabila dia ada alergi golongan sulfa karena dia merupakan turunan dari sulfa ya, karbonat anhidrasa itu. Oke, ini contoh obat-obatnya. Ini laser bisa dilakukan juga untuk mengurangi tekanan intraokuler, namun laser ini em, bisa diulang hanya terbatas ya, mungkin hanya 2 sampai 3 kali saja. Jika yang pertama gagal, akhirnya harus kembali ke obat juga. Oke, jika itu gagal semua ya, ada operasi mata. Oke, itu yang glaukoma sekunder, glaukoma primer yang sudut terbuka ya tadi ya. Jadi itu yang paling sering di dunia adalah yang tadi itu. Jadi glaukoma yang perlahan-lahan prosesnya yang terjadi bilateral dan menghilangkan lapang pandang secara perlahan-lahan. Yang glaukoma akut ini terjadi dengan sangat nyeri, jadi beda dengan yang tadi ya berlainan berlawan belakang. Dia ini justru sangat jelas dan satu mata biasanya nyeri sekali rasanya. Ini sudut yang tertutup ya. Ini contohnya adalah seperti ini ya, secara anatomi irisnya itu maju ke depan sehingga menutupi trabecular meshwork tadi. Kita tahu alirannya seperti gambar kiri ini harusnya dibuang lewat sini. Tapi karena tertutup, maka aliran yang muncul ini hanya bisa diproduksi, tapi tidak bisa dibuang, sehingga tekanan mata akan meningkat dengan sangat cepat ya. Kemudian yang dirasakan pasien itu matanya nyeri karena tekanan mata yang meningkat dengan cepat ini memicu rasa nyeri pada pasien ya. Jadi karena dia cepat sekali naiknya, dia matanya merah gitu ya, mata merah dan nyeri bisa juga kan terkadang ada mual dan muntah ya. Di sini perlu dihafalkan ya, ada visus turun, korneanya keruh dan pupilnya dilatasi biasanya. Oke, lalu harus ada faktor-faktor pencetus dan predisposisinya. Pencetusnya bisa karena akomodasi, jadi sehingga nonton dalam jarak dekat atau membaca itu bisa juga memicu kondisi seperti ini. Apapun aktivitas melihat dekat kita ya. Oke, kemudian lain-lainnya juga sudah disebutkan di sini. Untuk siapa yang memiliki risiko lebih tinggi yaitu orang yang memang matanya kecil-kecil ya. Matanya kecil, lensanya, kemudian orang yang punya katarak dan orang yang punya kornea kecil, stroma iris tebal dan usia-usia tua di atas 40 tahun. Oke, mekanismenya seperti ini ya. Ini sesuai gambar tadi adalah yang pupil blok. Kalau tidak ada pupil blok bisa saja, tapi ini lebih jarang ya, seperti plateau iris. Oke, ada 4 urutan gejala. Yang nomor 3 ini adalah serangan akutnya. Sebelum ada serangan biasanya memang tidak ada keluhan apa-apa, hanya sudutnya dangkal saat dilakukan pemeriksaan gonioskopi. Oke, untuk gejala intermiten yang kedua adalah terkadang sudah hilang timbul gejalanya dan nyeri sendiri, sembuh sendiri, nyeri sendiri, sembuh sendiri ya. Terus sudah tandanya mulai ke arah akut. Nah, kalau sudah serangan akut nih yang seperti kita sebutkan tadi, itu matanya merah sekali dan sangat nyeri ya pasiennya. Dan biasanya sih akan datang ke UGD. Apa yang harus kita lakukan? Idealnya langsung kita berikan Gluceta atau acetazolamide itu ya, langsung 2 tablet ya, langsung 500 miligram. Ya, jadi yang ini sistemik karbonik anhidrasa inhibitor ini langsung diberikan 2 tablet ya. Kemudian setelah itu, setelah 2 tablet ekstra, yang pertama langsung diberikan 4 kali sehari. Oke, 4 kali sehari ya nanti jam diatur mulainya dari jam berapa gitu ya. Dan mungkin tiap 6 jam atau tiap 5 jam. Oke, lain-lain bisa diberikan, analgetik sesuai kondisi pasien juga bisa diberikan. Dan ini harusnya merupakan problem pembedahan ya. Kenapa itu? Karena kita lihat dari gambar ini tadi, yang irisnya ini akan menempel ke depan pada glaukoma-glaukoma akut. Nah, kalau kita lakukan pembedahan dengan cara melubangi bagian iris itu, akhirnya humor aqueous bisa keluar melewati irisnya dan mendorong kembali iris yang nempel tadi itu ya, nempel ke depan ke trabecular meshwork. Karena ada lubang di iris ini, contoh pada gambar ini menggunakan laser ya, kita lubangi. Bisa juga menggunakan pisau bedah, tapi di ruang operasi itu bisa juga. Tapi untuk yang lebih gampang biasanya di laser irisnya. Oke, kemudian itu ya kalau koma primer sudah selesai, sekunder ini banyak sekali. Ini contohnya ya karena lensa yang bergeser, karena katarak, gitu ya, karena katarak juga yang vakolitik. Dan ini karena perdarahan, lymphoma ini juga akhirnya menyumbat trabecular meshwork ini bisa karena trauma atau kelainan retina yang khusus ya. Kemudian ini glaucoma uveitis, pupilnya bentuknya tidak beraturan.
Ya, mungkin seperti itu. Nah, ini ada glaukoma neovaskuler. Ada pembuluh darah liar ini di irisnya. Ini biasanya terkait kondisi diabetes retinopati ya, atau diabetes mellitus, komplikasi ke diabetes retinopati. Oke, sehingga akhirnya meningkatkan tekanan intraokulernya. Karena pembuluh darah liar ini, yang merah-merah ini bisa tumbuh di trabecular meshwork sehingga umur aqua tidak bisa lewat. Oke, contoh glaukoma kongenital kita cek. Ini memang jarang ya, biasanya bilateral kalau ada, dan genetiknya itu resesif. Ini contohnya matanya korneanya sangat besar ya, kalau ada bayi, mungkin korneanya ini ukurannya besar atau aneh gitu ya, kalau kalian lihat aneh, sebaiknya konsul mata saja, ya langsung dirujuk gitu. Oke, kemudian ini tanda-tandanya ya, matanya tadi gambarnya seperti itu, korneanya besar, dan bisa jangan nerocos-nerocos ya, kelopak mata menutup, dan dia eh, takut kalau kena sinar gitu ya. Oke, ini harusnya terapinya bisa dengan obat dulu, betaxolol atau operasi ya. Akhirnya kita kasih operasi. Oke, contoh operasinya ini. Dan glaukoma itu yang visusnya sudah nol ya, sudah terlambat. Ini biasanya kita lakukan tindakan kalau matanya nyeri saja. Tidak perlu. Oke ya, terima kasih Dek. Mungkin begitu saja kuliahnya. Ada yang mau ditanyakan terkait glaukoma, kuliah glaukoma sore ini? Ada yang kurang jelas, silahkan. Jadi sudah tahu ya pentingnya glaukoma dideteksi itu. Jadi harus cek tekanan mata dulu ya. Karena kerusakannya itu dia yang paling sering itu yang glaukoma primer sudah terbuka. Kerusakannya berjalan sangat pelan ya. Pelan-pelan bisa kadang bertahun-tahun tidak disadari. Dan saat sudah sadar itu sudah terlambat, biasanya sudah advance. Jadi itulah pentingnya teman-teman melakukan diagnosis ya dan melakukan pemeriksaan mata terutama yang palpasi pakai jari itu diperiksakan ke teman-teman kalian juga boleh latihan sendiri. Kemudian nanti bisa dilihat gimana tekanannya rasanya. Kalau ada kesempatan ketemu pasien glaukoma, boleh cari yang tekanannya tinggi, nanti bisa minta latihan eh, dengan jari itu ya, bagaimana caranya menentukan. Oke gitu, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin ya nanti ada ketua ya kelompoknya nggak ini untuk slide-nya, nanti kayak saya coba cek dulu bisa atau enggak ya. Tapi minimal nanti saya dihubungi dulu. Oke, untuk materinya ya. Oke, nanti kalau bisa saya share aja ke ininya ya, perwakilannya ya, suruh kontak saya. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin saya cukupkan ya untuk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.